Setelah lulus SMA, Sally menjadi tulang punggung keluarga. Di usia 17 tahun, Sally memutuskan untuk menikah dengan Ibnu Rianto, tepatnya tahun 2006. Sally Giovanni memulai bisnis batiknya dengan modal dari amplop pemberian tamu undangan sebesar 15 juta rupiah. Dengan modal amplop pernikahan tersebut, mereka memulai usaha dengan menjadi supplier kain moire, yang merupakan bahan baku kain pembuatan batik. Saat ini, usahanya di bidang batik telah berkembang pesat. Antara lain, Batik Trusmi, Pesona Batik, Batik IBR, dan Trusmi Lounge di Cirebon. Juga memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Medan. Sally Giovanni kini merambah bisnis barunya, antara lain The Keranjang Bali sebagai kawasan wisata terbaru di Bali, yang mengusung keranjang raksasa sebagai interior desain unik The Keranjang Bali. Kampung Langit The First Sky Park di Bali. True Park Museum, museum pertama di Indonesia yang mengangkat budaya batik. Pendopo Pembatikan BT Batik Trusmi, PT Raja Sukses Propertindo, PT Raja Konstruksi, dan usaha yang bergerak di bidang food and beverage, yakni Batik Kitchen Cafe and Resto. Dan bekerja sama dengan beberapa artis. Beberapa bisnis tersebut dirilis Sally sebagai wadah untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu memperkerjakan 1 juta karyawan yang tergabung dalam naungan Trusmi Group. Beberapa penghargaan yang telah Sally raih, di antaranya rekor muri tahun 2013 sebagai toko batik terluas di Indonesia, rekor muri tahun 2014 sebagai pemrakarsa cap batik terbesar di Indonesia, People of the Year tahun 2015 kategori Entrepreneur oleh Koran Sindo, peraih PR Award Pengajian Prayatna tahun 2016 oleh Pikiran Rakyat, Top Eksekutif Muslimah kategori Pengusaha Nasional oleh IPMI, Jakarta Marketing Award tahun 2019, Ibnu Rianto dan Sally Giovanni as Inspiring Entrepreneur, Tokoh Perubahan tahun 2017, serta pendiri 8 rumah tahfiz Al-Quran dan Yayasan Rizki Berlimpah Berkah yang diresmikan langsung oleh Bapak Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat. Berkat kerja keras dan keuletan dalam melebarkan bisnisnya, Sally Giovanni kini telah berhasil menjadi sosiopreneur yang menginspirasi. Selain teguh dan konsisten dalam mengembangkan sayap bisnisnya, Sally Giovanni juga selalu aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Melalui program KTP, Karyawan Trusmi Peduli, Sally juga mengajak seluruh karyawan Trusmi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, dengan misi membangun kebermanfaatan untuk orang-orang sekitar. From Zero to Hero, itulah perjalanan Sally Giovanni di dunia bisnis. Pengalaman pahit telah mengantarkan Sally sebagai entrepreneur muda yang tangguh dan terus melebarkan sayap bisnisnya. Oke, itu tadi videonya keren banget ya Kak Sally ya. Nah, teman-teman semua boleh nih untuk selanjutnya jangan kemana-mana. Nah, ini saya akan bantu share juga untuk materinya. Jadi boleh teman-teman semua kalau ada pertanyaan di akhir sesi boleh jadi komen aja di kolom chat, dan teman-teman yang sudah join melalui YouTube, nah nanti boleh banget kalau ada pertanyaan boleh juga ya di kolom chat. Oke, sebentar saya bantu share. Oke.
Kak Sally. Boleh nih dipersilakan untuk Kak Sally. Iya, terima kasih Kak Suci. Senang banget hari ini dikasih kesempatan yang luar biasa buat sharing bersama teman-teman semua. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Amin. Nah, sebelum aku sharing tentang materi bangun dan lanjutkan bisnismu, boleh ya aku cerita sedikit ya kan. Awal mula merintis bisnis yang tadi udah nonton video singkat profil kami. Bener banget nih, kami memulai bisnis tepatnya di tahun 2006. Jadi saya sama suami saat itu sama-sama baru lulus SMA dan mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko ya, mengambil keputusan untuk menikah di usia muda, ya kan, kita masih usianya sama-sama 17 tahun saat itu. Terus juga mengambil keputusan untuk memulai usaha sejak dini. Dan yang pertama kali kami jual itu nggak langsung batik gitu, tapi kain kafan. Mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang ini ya bingung ya gitu, kok kenapa sih Mbak Sally pertamanya jualan kain kafan? Jawabannya karena itu yang paling gampang. Jadi saat itu karena kami cuma lulusan SMA, belum punya ilmu bisnis, belum juga punya pengalaman bisnis, dan mempunyai keterbatasan modal cuma dari aktor
Nah, kita akan membahas tips membangun bisnis, ya kan, yang tadi saya udah jelasin di awal. Terus juga gimana cara kita bisa beradaptasi bisnis kita saat pandemi, ya kan. Ini yang paling penting, teman-teman. Kita harus ingat, ya kan, ada 3 cara, ya kan, yang harus kita lakukan ketika pandemi. Yang pertama adalah kita harus, ya kan, yang tadi saya udah jelasin di awal, inovasi, ya kan. Yang kedua, kita harus beradaptasi, dan yang ketiga, kita harus berkolaborasi. Ya, nanti akan aku jelasin sedikit-sedikit gimana sih caranya berinovasi, gimana caranya beradaptasi, dan gimana cara kita berkolaborasi. Terus ada juga tips menghadapi tantangan di dalam bisnis, ya kan. Next. Nah, ini tips membangun bisnis. Tadi aku udah jelasin, ya kan, teman-teman harus melakukan survei terlebih dahulu, ya kan. Lakukan survei itu seperti kita cari tahu kebutuhan pasar saat ini tuh seperti apa, gitu kan. Terus survei harga juga untuk mengetahui berapa sih harga yang ditawarkan oleh kompetitor, berapa sih harga yang yang udah ada di market saat ini, kayak gitu kan. Terus juga teman-teman harus mempunyai value, kan, tadi saya udah bilang harus mempunyai nilai tambah. Terus juga teman-teman harus menentukan target market yang jelas, ya kan. Jadi menentukan target market yang jelas itu berdasarkan umur, ya kan, lokasinya seperti apa, ini cocok nggak nih jual harga segini, gitu. Terus budayanya seperti apa, gitu kan, sehingga produk bisnisnya tepat sasaran, gitu, dan memudahkan juga menyusun strategi marketing yang efektif, ya kan, seperti itu. Lalu menciptakan pembeda antara produk bisnismu dengan produk kompetitor. Jadi teman-teman harus punya ciri khas, ya kan. Suatu brand bisnis itu akan membekas di ingatan konsumen. Jadi teman-teman harus bisa membuat ciri khas atau pembeda yang membentuk brand itu, gimana caranya bisa ada di top of mind. Jadi di urutan pertama di konsumen. Kalau mau beli batik, ya batik terus nih. Kalau mau beli misalkan snack, ya snacknya apa. Kalau mau makan, ya makannya apa. Itu kalau bisa tuh branding kamu tuh udah di urutan pertama gitu di konsumen, seperti itu. Lanjut, menyiapkan modal. Nah, ya kan, modal itu ya tadi saya bilang gitu, cash is king, ya kan. Stop gunakan uangmu tuh untuk gaya hidup, gitu kan. Bagusnya itu, ya kan, cash itu digunakan untuk perputaran modal bisnis, ya kan. Nah, yang sekarang kami lakukan adalah kami sering berkolaborasi bersama investor dan para UMKM. Jadi kita bisa bekerja sama dengan sistem bagi hasil, ya kan. Ini win-win solution, ya. Terus next-nya adalah bentuk image yang positif, ya kan, teman-teman. Jadi kita itu bisnis bukan hanya profit oriented, tapi gimana juga kita bisa bisnis kita itu berdampak baik, ya kan, ada impact baik untuk lingkungan, ya kan, untuk bumi kita dan untuk orang-orang sekitar kita, gitu. Nah, terus saat pandemi teman-teman juga harus tetap terus beriklan. Jangan sampai kita berhenti beriklan, karena branding itu akan sulit banget nanti akan dibangunnya lagi, gitu, kalau teman-teman udah berhenti. Jadi ini aja, tinggal penyesuaian aja, ya kan, sesuaikan budgetnya. Kalau memang budgetnya adanya segitu, ya udah jangan sampai dipaksakan, tapi yang penting tetap harus beriklan. Jadi walaupun kita mengalami jatuh bangun, ya kan, sebuah brand itu harus tetap eksis, ya kan, agar ya tetap ada di ingatan konsumen, ya kan. Contohnya Batik Tursmi dan Keranjang Bali juga selama pandemi tetap kita berkolaborasi bersama artis-artis, para public figure, selebgram, gitu, untuk mempromosikan Batik Tursmi dan Keranjang Bali ini. Next. Nah, teman-teman, ini penting banget, walaupun teman-teman baru bisnis di awal, baru UMKM, tapi harus melakukan pencatatan keuangan secara disiplin nih, ya kan. Walaupun kita bisnisnya kecil-kecilan UMKM, tapi sangat penting sekali melakukan pencatatan keuangan agar bisa terpantau apakah usaha kamu itu sedang untung atau malah rugi, ya kan. Lakukan penghematan jika kamu ingin bisnismu semakin berkembang. Jadi contohnya ketika pandemi ini diminimalis nih, apa aja sih yang perlu yang nggak perlu kita cut, ya kan, yang itu bisa kita minimalis, seperti itu. Next. Nah, yang tadi aku bilang kan, kita harus bisa beradaptasi dalam bisnis. Mungkin yang dulu hanya menjual offline, ya kan, sekarang ayo kita beradaptasi dengan cara menjual online. Karena habit
masyarakat sekarang udah berbeda gitu kan, udah perilakunya udah sekarang apa-apa dari online, belanja dari online, belajar juga dari online, ketemuan juga sekarang sering dari online. Jadi teman-teman harus bisa beradaptasi secara online, memaksimalkan dunia digital ini seperti itu ya. Dengan cara ya ini tadi saya udah bilang ya kan, kita harus kenali perilaku konsumen ya kan, saat pandemi gaya hidupnya sudah berbeda, terus juga menciptakan produk yang relevan ya kan, buat inovasi yang masih selaras dengan inti bisnisnya. Contohnya kayak Batik Rusmi tuh berinovasi yang tadinya cuma jual baju batik dan kain batik doang, karena pandemi baju batik jarang dibeli karena orang banyak kan work from home ya kan, jarang beli baju buat batik kantoran juga. Terus kain batik juga jarang ada yang beli karena hajatan-hajatan gitu, pernikahan, acara-acara gitu udah jarang. Akhirnya kita berinovasi yang masih selaras dengan bisnis kita. Kita membuat inovasi bikin produk masker kain batik yang memang responnya sangat bagus banget ketika pandemi ini, semua orang butuh masker kayak gitu kan. Kita bikin masker kain batik gitu. Nah, teman-teman yang di dunia kuliner mungkin yang tadinya buka resto bisa produk-produknya di frozen food ya kan. Jadi tetap bisa dikirim ke berbagai daerah kayak gitu ya kan, pastinya dengan online ya kan. Terus juga kita memanfaatkan teknologi digital yang tadinya nggak bisa menjalankan bisnis di dunia online, menjalankan di marketplace, belajar. Ayo belajar gitu kan, memanfaatkan teknologi digital. Terus juga bisa memberikan nilai tambah dalam bisnis ya kan. Terus juga teman-teman harus bisa menganalisa kondisi keuangan bisnis yang tadi saya bilang, jangan sampai uang itu dipakai buat kebutuhan gaya hidup kita, lifestyle kita, tapi lebih baiknya gitu kan dipakai seperlunya. Ayo kita kelola lagi untuk modal bisnis. Next. Ya, ini ada tips menghadapi tantangan bisnis. Teman-teman harus bisa mengubah fokus ya kan. Jadi jika kita melakukan hal yang sama atau mengambil keputusan yang sama, ya kita jangan pernah berharap mendapatkan sesuatu hal yang lebih atau yang berbeda. Jadi teman-teman harus mengubah fokus, teman-teman harus bisa mengambil cara yang berbeda, game changer ya kan, harus memberikan challenge kepada diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih, yang berbeda, agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih juga, yang berbeda juga. Terus ayo teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang positif, kita banyak belajar dari orang-orang yang sukses ya kan. Rata-rata itu mereka pertama lebih awal untuk bangun pagi ya kan, pastinya lebih banyak melakukan aktivitas juga, lebih produktif, lebih banyak belajar juga, lebih banyak berbaginya juga kayak gitu. Nah, terus teman-teman juga mental entrepreneur itu mental yang berani mengambil resiko, karena semua yang kita lakukan pasti ada resikonya, tapi gimana caranya kita bisa meminimalis resiko seperti itu. Terus ya pastinya ya kan teman-teman harus melibatkan Allah dalam segala hal ya kan. Niatkan semua karena Allah, lillahi ta'ala, insya Allah semua akan dimudahkan jalannya. Oke, next. Nah, itu sih mungkin sedikit sharing dari saya. Teman-teman tetap lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sebab dalam sebuah perlombaan itu yang diam dan menyerah adalah yang gagal. Jadi teman-teman harus terus bergerak. Seperti naik sepeda, ya kan? Ketika kita terus bergerak, mengayuh sepeda itu akan berhasil mencapai tujuan kita. Tapi ketika kita berhenti, mungkin aja kita bisa jatuh. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh barangkali ada yang mau bertanya, ya kan, insya Allah saya akan jawab. Oke, keren banget nih Kak Sally ya. Dari videonya tadi, dari perjalanannya Batik Rusmi ini. Nah, sampai pada akhirnya Kak Sally dikenal sama banyak orang ya Kak. Nah, teman-teman semua, kalau mau kayak Kak Sally ini benar-benar panutan banget nih. Semangat kita banget gitu kan. Nah, boleh banget kalau ada teman-teman mau tanya, boleh komen aja di kolom chat. Jadi nanti kita bisa bantu jawab. Oke, teman-teman yang hadir di YouTube juga boleh kalau ada pertanyaan komen aja di kolom chat. Jadi nanti dibantu jawab sama Kak Sally ini. Oke, yuk boleh yuk komen aja di kolom chat.
Kak Sally nih. Jadi pasti sangat termotivasi dari Kak Sally, dari perjalanan Batik Terusmi ini sampai pada akhirnya benar-benar ya Kak, saya juga udah lihat di Instagram banyak banget followersnya. Itu juga udah dikenal juga sama artis-artis juga ya Kak ya. Masya Allah, Alhamdulillah, ya makasih banyak nih. Alhamdulillah aku maksudnya banyak berkolaborasi sama artis-artis karena walau bagaimanapun mereka ini kan punya banyak followers ya kan dan fans ya kan yang memang ini bagus banget untuk berpromosi di situ kayak gitu. Jadi bisa saling support. Iya betul banget. Jadi Batik Terusmi ini udah ada di E-nya juga ya Kak ya? Iya, iya. Kita sering ini sih, sering ngajak kerjasama gitu pada public figure kayak gitu. Untuk jadi brand ambassador gitu dan mempromosikan Batik Terusmi ini bukan hanya di Indonesia ya. Alhamdulillah kita juga kemarin dikasih kesempatan untuk fashion show di New York tanggal 9 September kemarin. Itu karya-karya para pengrajin ketika pandemi seneng banget gitu kan ditampilkan di fashion show di New York di Times Square. Oke, keren banget. Nah, Kak Sally ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan boleh saya bacain ya, Kak Sally? Boleh. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Sean. Sekali lagi, perlukah membuat storyboard untuk produk storytelling? Iya, oh penting banget. Itu yang memang harus kita lakukan ya kan. Sebelum kita bikin produk, ya kan tadi saya udah bilang ini salah satu dari bisnis plan. Harus jelas dulu gitu kan, storyboardnya seperti apa, storytellingnya seperti apa, produk ini mau launching nih, target marketnya siapa gitu. Pricingnya harus bener banget sesuai dengan target market. Kalau target marketnya kita milenial, ya pricingnya harus menyesuaikan kantongnya milenial tuh maksimal berani beli di harga berapa sih kayak gitu. Jadi itu yang memang harus kita lakukan sebelum kita launching produk kayak gitu. Oke, berarti sangat penting nih untuk melakukan storytelling ya Kak ya dalam produknya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Alfasari. Kalau saya bisnisnya dropshipper, bagaimana cara storytellingnya terutama untuk produk yang tidak custom? Iya, teman-teman pastinya harus punya product knowledge, ya kan? Jadi ketika misalkan teman-teman, walaupun teman-teman cuma dropshipper, ya kan? Tapi ketika ada yang nanya, gitu kan, teman-teman minimal bisa menjelaskan gitu, semenarik mungkin, gitu kan? Dan bisa juga menawarkan produk itu dengan cara yang menarik, yang tadi saya bilang gitu. Kita bisa kok, gitu kan, mulai bikin akun di sosial media, kita mulai sharing-sharing sesuatu info-info yang bermanfaat, ya kan? Terus konten-konten yang menarik sehingga walaupun kita dropshipper kita jual produk itu kita tawarin itu orang udah banyak yang mau beli ibaratnya kayak kita bangun kolamnya dulu gitu kan bangun kolamnya ketika kita melaunching produk itu udah kayak pancingnya tuh udah ada umpan-umpannya gitu kita tuh tinggal ambil narik-narik aja gitu kan kayak gitu. Oke, nah ada lagi pertanyaan nih Kak Sally nih dari Afriani Omah Rendang. Assalamualaikum Kak Sally. Saya brand saya Omah Rendang. Sekarang ini orang biasanya makan rendang kalau bulan Ramadan dan hari raya aja. Nah, gimana untuk ide atau bagaimana atau ide apa untuk kami bisa meningkatkan penjualan kami? Terima kasih. Iya, makasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi jujur sih sebenarnya kalau aku makan rendang bukan cuma pas hari raya gitu doang. Aku malah kalau pergi-pergi kayak keluar negeri gitu, aku bawa loh rendang gitu. Jadi kalau menurut aku ini mau nanya dulu nih, rendangnya itu di packagingnya seperti apa gitu? Bisa dibawa untuk berpergian jauh nggak gitu kan? Tahan berapa lama di suhu ruangan gitu kan? Kalau aku sih sekarang udah banyak nemuin ya kan produk-produk rendang dalam kemasan. Jadi nanti tinggal kayak di microwave juga udah enak, udah anget gitu kan. Tapi walaupun nggak di microwave juga di jalan kita bisa misalkan kayak di pesawat gitu. Kita kadang bosen kan makan makanan pesawat, kita bisa buka rendangnya, kita bisa makan kayak gitu. Jadi bisa ready to eat kayak gitu. Biasanya memang rendang makanan yang paling tahan lama ya Kak ya? Iya. Harusnya jadi mungkin packagingnya bisa diperbagus lagi ya, jadi supaya mungkin bisa dipanasin nih tadi kayak Kak Sally. Iya. Terus ini loh orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu sangat
Indonesia. Nah, salah satunya rendang ini makanan favorit yang dikangenin orang-orang Indonesia yang tinggal atau lagi bekerja di luar negeri. Jadi bisa tuh dibikin kemasannya mungkin yang kaleng, yang tahan gitu kan, bisa kita kirim gitu, kita jual deh ke orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Oke. Ini dari Kak Yusa, Kak Sally, apakah bisa bermitra untuk mensuplai benang obras dengan harga bersaing? Oh, kalau benang obras mungkin ke konveksi ya. Jadi kita memang ada konveksi yang itu banyak penjahit. Kita jahit itu misalkan kayak daster 1000 daster gitu. Apa kemeja 1000 kemeja, misalkan ukurannya apa macam-macam gitu. Campur seri warna, seri ukuran. Jadi bisa sih mungkin kerjasamanya sama yang konveksi ya. Oke. Oke, dari Kak Yelmia Veronica nih, kakak personal branding itu kita pakai di semua medsos atau harus spesifik ya Kak? Iya, yang paling gampang banget di medsos ya, kita bisa membangun personal branding kita dengan cara yaitu kita bikin akun ya kan, terus kita sering sharing-sharing ya kan, sering berbagi informasi. Cuma yaitu kalau bisa tuh audio visual, jadi bukan cuma gambar doang, tapi kayak video sharing. Teman-teman, hari ini saya mau sharing cara tutorial memakai hijab misalkan gitu. Itu bisa membangun personal branding kita gitu kan. Orang lama-lama nungguin ini mau sharing apa lagi? Oh iya, sharing tentang tutorial make up misalkan. Oh iya, sharing tentang tutorial membuat apa, menjahit atau apa kayak gitu kan. Oke, keren banget nih Kak Sally ini. Benar-benar bermanfaat banget buat para pelaku bisnis yang hadir di sore hari ini ya. Nah, satu lagi nih Kak, boleh ya Kak, dari Kata Lea, tolong dikasih tips untuk usaha kuliner dong Kak, boleh? Iya, usaha kuliner itu kalau menurut aku peluangnya sangat besar, tapi juga memang persaingannya sangat ketat ya. Jadi yang tadi saya kasih tahu gitu kan, walaupun usaha kuliner nih, ini pertama produknya harus punya value apa? Rasanya harus enak. Kalau kuliner ini memang rasanya harus enak. Rasa itu menentukan gitu. Caranya gimana? Caranya bisa tahu ini rasanya apa enak apa enggak. Jadi teman-teman kalau mau bisnis kuliner, misalkan nih misalkan rendang, teman-teman harus cari tahu rendang apa sih yang paling hits, yang paling enak. Ya, beli rendangnya, terus masukin ke kemasan yang nggak ada labelnya, terus kita buat rendangnya kita masukin ke kemasan juga yang sama, yang nggak ada labelnya. Terus kita labelin A sama B. Terus kita cek survei pasar, kita suruh cobain. Coba rendang mana nih yang enak gitu, rendang apa, rendang B, ya kan orang nggak ada yang tahu tuh itu rendangnya punya siapa ya kan, punya kita yang mana. Nah itu akan objektif, orang akan mana nih yang bilang lebih enak yang punya kita apa lebih enak yang punya orang lain, brand lain kayak gitu. Jadi sampai gimana caranya lebih enak punya kita, rata-rata minimal itu orang 60-70% deh kan, karena memang rasa itu selera juga kan gitu kan, tapi minimal 60-70% tuh orang menilai lebih enak punya kita, misalkan yang A apa yang B gitu, tapi tanpa orang lain tuh itu tahu itu punya kita gitu. Jadi itu sangat objektif banget kayak gitu kan. Itu yang paling pertama, dari rasa dulu. Yang kedua yaitu yang aku bilang, packagingnya harus bagus, please deh, jangan sayang-sayang sama packaging. Kita harus berani di packaging, karena packaging yang akan menentukan loh produk kamu dibeli apa enggak, dari packagingnya dulu gitu kan. Habis dari packaging, kalau enak akan repeat order itu dari produknya enak kayak gitu. Terus dari pricingnya juga harus affordable, harus yang worth it gitu kan kayak gitu. Dan jangan lupa promosinya ya kan, promosinya sering-sering deh, misalkan kayak kalau produknya udah enak bagus itu endorse gitu kan. Itu bisa kok kita endorse, nggak harus bayar, kita ada barter promo namanya gitu kan. Kita kasih produk, kalau itu enak pasti akan dipromosikan dengan sendirinya gitu, dengan sukarela kayak gitu, dan pasti akan repeat order kalau enak ya. Oke, terima kasih Kak Sally. Benar-benar Bermanfaat banget nih buat teman-teman, sama pertanyaannya juga keren-keren banget. Benar-benar ngebangun semangatnya kita lagi. Mungkin di sini kan banyak banget yang masih tuh gimana nih jualannya, masih bingung. Terus juga gimana sih cara kenalin produk ke banyak orang. Nah, kita bisa nih ikutin jejaknya Kak Sally supaya teman-teman semua bisa dikenal juga, bisa dikenal sama banyak orang juga kayak produknya Kak Sally. Oke, teman-teman
waktu, mungkin teman-teman semua bisa nih, kalau misalkan nantinya masih ada pertanyaan yang belum kejawab, boleh banget ya Kak Sally, DM Kak Sally ya, boleh ya, nanti boleh dijawab. Ya, dengan senang hati. Instagramnya udah ada di bawah sini, boleh ya dilihat. Nama Instagramnya itu sally.giovanni. Nah, jadi teman-teman semua boleh nih kalau mau tanya-tanya sama Kak Sally, atau mungkin mau sharing-sharing sama Kak Sally, boleh banget ya teman-teman ya. Nah, terima kasih banget Kak Sally sudah hadir di sharing session kita sore hari ini. Walaupun hujan-hujan, pada semangat banget nih mau tanya-tanya sama Kak Sally ya. Oke, terima kasih Kak Sally untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena nanti jam 4, 16.00 nanti akan ada pembicara juga. Sama nih hebatnya kayak Kak Sally. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang hadir di Zoom, pokoknya kita stay dulu ya di sini ya. Oke Kak Sally, terima kasih untuk waktunya ya Kak. Semoga bisnisnya terus berkembang dan makin disukai sama banyak orang. Oke. Amin. Makasih banyak Kak Suci ya kan. Makasih banyak buat semuanya tim yang udah mengundang dan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa buat saya sharing. Makasih buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Semoga sharing kita kali ini sangat bermanfaat dan pastinya kita insya Allah dapat berkah silaturahminya walaupun secara virtual. Nanti mudah-mudahan bisa lanjut ya, bisa DM boleh ke Instagram saya. Dan kemungkinan ada kita bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama, dan kita bisa ketemu lagi di next event ya. Makasih, saya mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.